Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang kompensasi tunjangan dan pelengkap. Next. Pengertian kompensasi tunjangan. Kompensasi tunjangan dapat didefinisikan sebagai sebuah bentuk pembayaran imbalan jasa kepada tenaga kerja oleh perusahaan dalam bentuk moneter ataupun dalam bentuk lain secara tidak langsung, yang manfaatnya dapat diterima dan dirasakan oleh karyawan agar dapat melanjutkan pekerjaannya. Terdapat beberapa teori, salah satunya yaitu menurut Malayu SP Hasibuan, kesejahteraan karyawan adalah balas jasa pelengkap atau material dan non-material yang diberikan berdasarkan kebijaksanaan perusahaan. Tujuan dari pemberian kompensasi ini adalah agar tenaga kerja dapat mempertahankan dan memperbaiki kondisi fisik dan mental mereka, sehingga produktivitas kerjanya dapat meningkat. Yang selanjutnya yaitu mengenai perbedaan gaji dan tunjangan. Persamaan gaji dan upah atau kompensasi langsung dengan tunjangan atau kompensasi tidak langsung adalah sebagai berikut. Yang pertama merupakan pendapatan atau outcomes bagi karyawan. Yang kedua bertujuan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan keterikatan karyawan. Yang ketiga biaya bagi perusahaan. Yang terakhir dibenarkan oleh peraturan legal, jadi bisa dimasukkan dalam neraca fiskal perusahaan tersebut. Ya, selanjutnya, sedangkan untuk perbedaan gaji dan upah atau kompensasi langsung dengan tunjangan atau kompensasi tidak langsung adalah, yang pertama, gaji dan upah adalah hak utama tenaga kerja yang wajib diterima dan menjadi kewajiban perusahaan dalam membayarkannya. Sedangkan untuk tunjangan adalah merupakan tambahan manfaat yang diberikan oleh perusahaan kepada tenaga kerja namun bersifat tidak wajib dan merupakan kebijaksanaan perusahaan yang diatur ketentuannya oleh peraturan pemerintah. Yang kedua, gaji dan upah harus dibayar dengan finansial atau berupa uang atau barang berharga. Sedangkan tunjangan dapat diberikan dalam bentuk finansial dan non-finansial atau dapat berupa fasilitas-fasilitas, asuransi, cuti, program pensiun, dan sebagainya. Dan yang terakhir, besarnya gaji dan upah ditentukan besarnya dan waktu pembayarannya. Sedangkan kesejahteraan besarnya dan waktu pemberiannya tidak selalu sama dalam periode tertentu. Next. Alasan perusahaan menawarkan tunjangan. Yang pertama, undang-undang mengharuskan adanya tunjangan tertentu dan menetapkan struktur pajak yang lebih menguntungkan bagi perusahaan untuk tunjangan tertentu. Yang kedua, merupakan salah satu cara untuk menarik dan mempertahankan para karyawan. Yang ketiga, pembayaran pajak untuk program tunjangan lebih menguntungkan bagi tenaga kerja dibandingkan dengan gaji atau upah. Yang keempat, perusahaan bisa membayar premi asuransi di bawah harga normal karena membeli dalam jumlah banyak atau kelompok. Yang terakhir, pertumbuhan tenaga kerja menjadi lebih terorganisir dan terorganisasi dengan baik yang ikut mempengaruhi lingkungan pekerjaan. Next. Tujuan pemberian tunjangan. Adapun tujuan dari pemberian tunjangan kepada tenaga kerja oleh perusahaan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, untuk meningkatkan kesetiaan dan ketertarikan tenaga kerja dengan perusahaan. Yang kedua, memberikan ketenangan dan pemenuhan kebutuhan bagi tenaga kerja beserta keluarganya. Yang ketiga, memotivasi gairah kerja, disiplin, dan produktivitas tenaga kerja. Yang keempat, menurunkan tingkat absensi dan turnover tenaga kerja. Dan yang terakhir, menciptakan lingkungan dan suasana kerja yang baik serta nyaman bagi tenaga kerja. Klasifikasi program tunjangan. Pemberian tunjangan dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori, antara lain yaitu pertama asuransi sosial,
Yang kedua, asuransi kelompok pribadi. Yang ketiga, pengunduran diri dan gaji saat tidak bekerja. Dan yang terakhir, kebijakan family friendly. Next. Asuransi sosial. Asuransi yang diberikan oleh perusahaan bagi tenaga kerja yang terkena pengangguran atau survivor akibat pemutusan hubungan kerja atau PHK oleh perusahaan. Asuransi kelompok pribadi. Asuransi kelompok pribadi lebih menguntungkan daripada individual karena memiliki skala ekonomis dan kekuatan tawar-menawar yang lebih besar. Terdapat 4 jenis asuransi dalam kategori ini antara lain yaitu asuransi cacat, asuransi rumah sakit, asuransi medis, dan asuransi kematian. Pengunduran diri dan gaji saat tidak bekerja. Program pengunduran diri sendiri memiliki 2 jenis program antara lain sebagai berikut. Yang pertama definite benefit, yaitu program pengunduran diri yang menjamin tunjangan yang telah ditentukan untuk tenaga kerja berdasarkan kombinasi antara masa pengabdian, usia, dan juga tingkat gaji karyawan. Yang kedua ada definite contribution, yaitu program pengunduran diri yang menjanjikan tunjangan untuk tenaga kerja yang mengundurkan diri dan ditentukan besarnya sesuai dengan kontribusi yang telah diberikannya kepada perusahaan selama ini melalui prestasi kerja, penghargaan, ataupun apresiasi. Kebijakan family friendly. Kebijakan ini sendiri digunakan untuk mengurangi konflik antara tenaga kerja dengan keluarga dan terutama bagi para tenaga kerja wanita. Kebijakan dalam perusahaan berupa kebijakan family friendly adalah kebijakan yang sasarannya adalah kesejahteraan keluarga dan kepedulian terhadap anak. Strategi pengolahan tunjangan. Berikut strategi pengolahan tunjangan ada 8. Yang pertama ada strategi pengendalian biaya. Yang kedua, strategi perawatan kesehatan. Yang ketiga, strategi program kesehatan karyawan. Yang keempat, strategi biaya perawatan kesehatan. Yang kelima, strategi mengendalikan pertumbuhan biaya tunjangan. Yang keenam, strategi mengolah sifat tenaga kerja. Yang ketujuh, strategi komunikasi. Dan yang terakhir, strategi paket tunjangan tunggal. Kompensasi pelengkap atau fringe benefit. Berikut beberapa hal yang menjadi program penyediaan kompensasi pelengkap. 1. Perubahan sikap karyawan. 2. Tuntutan serikat karyawan. 3. Persaingan yang memaksa perusahaan untuk menyediakan benefit yang menarik. 4. Persyaratan yang ditetapkan pemerintah. 5. Tuntutan kenaikan biaya hidup. Manfaat bagi perusahaan antara lain 1. Penarikan lebih efektif. 2. Peningkatan semangat kerja. 3. Penurunan turnover karyawan dan absensi. Keempat, pengurangan kelelahan. Kelima, pengurangan pengaruh serikat kerja. Keenam, hubungan masyarakat yang lebih baik. Prinsip-prinsip pokok program kompensasi pelengkap. 1. Program benefit karyawan hendaknya memuaskan kebutuhan nyata. 2. Benefit hendaknya sesuai dengan kegiatan-kegiatan di mana pendekatan kelompok lebih efisien. Ketiga, ada program komunikasi yang terencana baik dan mempunyai jangkauan yang luas. Yang keempat, biaya-biaya program benefit hendaknya dapat dihitung dan dikelola dengan kebijaksanaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan, boleh dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.